Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow di saham AADI, BBRI, BBNI, Bank Mandiri, dan juga BBCA. Jadi, apakah saham AADI ada potensi untuk arah yang ketiga kalinya ke 9.550? Sebelumnya disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi, Bapak Garibaldi Thohir atau Boy Thohir berjanji tidak akan menjual saham AADI setelah resmi melantai di Bursa Efek Indonesia, setidaknya untuk 1 tahun mendatang, guys ya. So, kita melihat ini sebagai komitmen ya dari salah satu pemilik dari Adaro Andalan Indonesia atau AADI yang semoga saja di tahun 2025 nanti AADI bisa kembali lagi bagi dividen. Seperti sebelumnya ya, ketika berada di bawah naungannya Adro, AADI itu terus membagikan dividen yang besar ya terhadap Adro sehingga Adro pun bisa bagi dividen. Namun di sisi lain kita pun berharap ya akan ada aksi korporasi lainnya terutama dari Adro dan juga ADMR agar teman-teman yang masih floating loss, masih nyangkut di Adro, nanti ketika harga saham Adro-nya mengalami kenaikan karena adanya aksi korporasi, maka average teman-teman juga akan terjemput sehingga teman-teman bisa cuan lagi ya dari saham Adro-nya, seperti itu. So, jadi kita akan update ya untuk saham AADI ini dengan menggunakan aplikasi Stockbit Sekuritas. Aplikasi saham terbaik yang saya gunakan untuk investasi, trading, dan juga tentunya untuk membeli saham-saham IPO guys ya. Karena saya sudah sering cuan juga di saham IPO ini dan memang ya ketika saham IPO itu memiliki underwriter yang ternyata bagus atau prospek yang bagus gitu ya, bahkan juga dari salah satu konglomerat orang-orang terkaya yang ada di Indonesia, maka potensi untuk naik dan uptrendnya itu sangat besar gitu guys ya. Dan tentu saja ketika saya melakukan analisa baik secara fundamental dan juga teknikal melalui Stockbit Sekuritas ini, saya sangat terbantu guys ya dengan fitur-fitur yang lengkap yang ada di Stockbit. Nah, jadi teman-teman yang ingin menggunakan Stockbit Sekuritas, silahkan daftar ya dengan link yang ada di kolom deskripsi. Seperti itu, guys. So, untuk saham AADI, nah sebenarnya saya kemarin itu sudah sempat bahas dan saya sudah sering bahas nih saham AADI. Saya berkali-kali bilang bahwa AADI setidaknya teman-teman itu hold 3 hari, guys. Jadi hari Kamis kemarin, hari Jumat hari ini ya, karena kan listingnya tanggal 5 kemarin tuh ya, tanggal 5 itu di hari Kamis ya, 5 Desember, lalu 6 Desember hari ini di hari Jumat, dan 1 hari lagi itu di hari Senin. Nah, setidaknya teman-teman seharusnya kuat hold sampai 3 hari gitu guys ya. Karena saya sudah sering bilang nih, untuk usernya untuk holdernya Adro yang mempunyai ya tenggat waktu untuk menebus PUPS-nya AADI, mereka itu akan mendapatkan AADI di portfolio mereka itu paling cepat 10 Desember. Itu guys ya, di 10 Desember. So, saya rasa teman-teman yang banyak menjual AHADI ini, ya mungkin antara mereka tidak paham ya bagaimana prospek dari IPO-nya AHADI dan juga saham-saham IPO lain, atau mungkin mereka juga tidak sempat ya untuk menonton channel Invest Saham ini, sehingga ya mereka ketakutan dan malah menjual saham AHADI-nya ya. Tapi kalau misalkan mau berbaik sangka, ya mungkin mereka lagi butuh gitu guys ya untuk keperluan mendadak misalkan ya. Nah, jadi saya sering bilang ya ke teman-teman bahwa, ada potensi nih untuk kita bisa cuan besar gitu ya dari ARA yang ketiga di saham AADI. Jadi setidaknya kalau misalkan kemarin listing ya tanggal 5 ARA, hari ini juga ARA yang kedua. Nah, ketika banyak teman-teman, retail yang ternyata jualan, saya sebenarnya agak cukup sedih gitu guys ya, karena ya tentu saja banyak teman-teman yang take profit. Tapi it's okay lah, teman-teman sudah cuan juga ya di saham AADI-nya. So, saya bilang ke teman-teman bahwa setidaknya kalian itu pegang sampai di tanggal 9, ya, karena tanggal 10 nanti ada potensi, flow yang besar juga gitu guys ya, baik itu take profit ataupun akumulasi. Ya dan kemungkinan arahnya juga, kemungkinan besar ya hanya bisa bertahan itu 3 hari guys, sampai di, hari Senin tanggal 9 Desember gitu ya. Karena nanti kita akan open market lagi di hari Senin tanggal 9 ini. So, kalau misalkan memang arahnya hanya 3 kali, berarti tanggal 10 ada potensi ADI ini dia bisa, fluktuatif gitu guys ya, dia bisa naik ataupun turun, ya tergantung nanti bagaimana, respon dari investor. Kalau misalkan investor Adro ya yang menebus PUPS AADI dan mendapatkan AADI di tanggal 10 Desember dan mereka ternyata masih hold, tidak mau jual, maka ada potensi AADI bisa naik lagi dan bahkan mungkin arah yang keempat gitu guys ya. Tapi, jika investor Adro yang sudah menebus PUPS-nya AADI, mereka jualan banyak di tanggal 10,
dan ternyata tidak ada permintaan yang cukup besar juga, maka ada potensi AAD-nya malah bisa turun. Tapi saya yakin turunnya pun tidak akan terlalu dalam gitu guys ya, karena, di beberapa hari ini ketika AAD-nya arah kita melihat banyak juga yang mengincar saham AAD, seperti itu. Nah, jadi saya, sering bilang ya ke teman-teman bahwa ya setidaknya teman-teman bisa merasakan arah yang ketiga. Tapi kalau misal kita lihat guys ya dari broker summary-nya Stockbit ya ataupun bandar detektornya Stockbit, ya secara rata-rata memang, ada normal accumulation. Ini juga mempermudah kita guys ya dalam melakukan analisa untuk bandarmologinya. Jadi secara average atau rata-rata di sini normal accumulation, top satunya Big Akum, lalu top 3 sama ya normal dan sampai top 5 juga normal accumulation. Nah, tapi yang saya cukup miris ternyata banyak investor retail yang jualan nih. Either mereka takut, ya tidak tahu strategi saham IPO atau mungkin mereka, ini ya, membutuhkan uangnya dalam jangka waktu yang dekat ini, seperti itu ya, atau ada kebutuhan mendadak lah ya. Oke guys, jadi kita berbaik sangka saja. Jadi ada XL, PD, XC, YP, SQ, dan juga GR, lalu ada CC juga, yang kemungkinan besar juga digunakan oleh investor retail ya, untuk mereka IPO di AAD dan mereka ternyata jualan. Dan sebagai top sellernya ada XL, PD, dan juga XC, seperti itu. Nah, sedangkan kita melihat ternyata investor asing mulai masuk di AAD dan net buy 422 juta. Karena kan ini di posisi ARA ya, jadi wajar investor asing dapatnya sedikit. Kalau misalkan sudah open ARA gitu ya, atau tidak ARA gitu ya, kemungkinan besar mmm, investor asing juga akan tertarik kembali lagi akumulasi AAD. Karena meskipun harga acuan batu baranya sedang turun ya, tapi kita melihat ternyata, valuasi dari AAD ketika IPO ini tidak terlalu mahal gitu guys ya, alias, masih under value dan semoga nanti valuasinya juga bisa mengalami kenaikan dan juga harga sahamnya juga bisa naik, seperti itu. So, untuk ARA yang ketiga kita melihat ya ada potensi naik sampai di 9.550 gitu guys. Ini kan kalkulator, ARA gitu ya, yang juga ini sangat tepat gitu ya. ARA pertama dari 5.550 naik ke 6.650. Lalu hari ini naik lagi ke 7.975. Nah, untuk hari Senin, saya masih cukup yakin AAD akan ARA yang ketiga, yaitu di Rp9.550 per saham. Ada yang bilang AAD katanya akan ke 15.000, ada yang bilang AAD akan ke 30.000. Ya kita percaya nggak percaya, tapi ya namanya juga target ya guys ya, dan juga prediksi, bisa salah bisa benar, tapi itu tergantung keyakinan masing-masing ya. Kalau saya sih masih yakin AAD setidaknya dia arah 3 kali. Ya bisa arah 3 kali, selanjutnya mungkin kenaikannya akan bertahap gitu guys ya. Tapi ya semoga bisa arah 4 kali lah ya, sampai di 11.450 dan menyalip saham Games, seperti itu. Nah, jadi teman-teman yang, sudah menebus saham Adroha ya guys ya, yang sudah exercise Adroha, nanti teman-teman akan, mendapati ya AAD di portonya itu pada 10 Desember 2024. Jadi hari Selasa gitu guys ya. So, untuk AAD ya, saya rasa cukup untuk update kita pada video ini ya pada hari Jumat ini, dan hari Senin kita akan lihat bagaimana AAD apakah akan arah atau tidak. Tapi saya masih cukup yakin AAD bisa arah 3 kali gitu ya. So untuk AO, BB, OD, CP, HP, dan juga MG sebagai top buyer di AAD, kita lihat akumulasinya juga sangat menarik sehingga ada normal accumulation ya guys ya. Jadi AAD keep hold kalau misal teman-teman masih yakin, dan selama teman-teman uangnya juga masih uang dingin, ya saya rasa kalian bisa mendapatkan cuan yang besar dari IPO yang cukup fenomenal ini. Selanjutnya, kita akan update juga ya untuk saham-saham big banks. Bagaimana Kak potensinya saham big banks? Nah, kalau misalkan saya kasih kisi-kisi ya, kisi-kisi untuk big banks ini bagus gitu ya. Nanti kita akan bahas lah di akhir video, alasannya kenapa. Nah, untuk BBRI, kita lihat ternyata ada kenaikan ya untuk hari ini 1,17% di Rp4.310 per sahamnya. Dan kita lihat juga hari ini ternyata masih ada distribusi ya pada tanggal 6 Desember ini, terutama distribusinya dari AK, CC, dan juga BK. So, kita lihat juga YU, YP, dan juga KZ terpantau akumulasi dan beberapa investor asing lainnya juga membeli kembali saham BBRI. Tapi, net sell asing di BBRI pada hari ini itu ternyata tidak terlalu besar ya, hanya 91 miliar saja. Itu ukuran net sell-nya tidak terlalu besar. Net sell besar BBRI itu ya 400 miliar, 500 miliar itu net sell besar. Tapi kalau misalkan net sell-nya di bawah 100 miliar ya hanya 90 miliaran itu
di average, rendah lah ya, atau dia, distribusinya tidak terlalu besar. Kalau menurut saya sih seperti itu ya. Namun ini kan juga ada distribusi dari domestik ya, sehingga, secara rata-rata memang ada big distribution seperti itu. Jadi digabung ya antara asing dan juga domestiknya, memang rata-rata mayoritas itu distribusi. Jadi untuk BBRI, sekali lagi ya, ini berada di fase akumulasi sebenarnya. Jadi kalau misal teman-teman mau ambil di harga bawahnya, sebisa mungkin di bawah 4.300 ya, atau kalau bisa pun di bawah 4.200, saya rasa teman-teman dapat harga yang paling murah nih untuk BBRI. Potensi untuk BBRI itu di awal tahun 2025 nanti akan bagi dividen interim. So, selanjutnya di pertengahan tahun 2025 juga masuk ya di musim pembagian dividen final. Ya, siapa tahu nanti BBRI bisa kembali naik dan bahkan all time high, seperti itu. Selanjutnya BBNI. Nah, untuk BBNI ini kita lihat kenaikan hari ini tipis ya, 0,8% saja di Rp4.860 per saham. Namun kita melihat meskipun ada big distribution dari rata-rata investor hari ini, namun AKYPMG ini sebagai top seller guys ya, asingnya itu ada akumulasi, yaitu tipis ya, akumulasinya 9,2 miliar saja. Itu akumulasi yang kecil untuk BBNI. So, kita melihat yang akumulasi hari ini ada YUP, DZP, KZBK, dan juga FS sebagai top buyer untuk BBNI. Jadi cukup menarik guys ya, untuk saham-saham big banks masih di level yang cukup rendah juga, dekat dengan level support sebelumnya. Jadi saya simpulkan bahwa saham-saham big banks ini memang masih berada di zona beli. Ya, sampai nanti setidaknya di pertengahan tahun 2025 masuk ke musim pembagian dividen, ya semoga bisa uptrend kembali. Selanjutnya Bank Mandiri yang juga kita lihat ya, hari ini naik tipis saja 1,2% di Rp6.225 per saham dengan akumulasi yang juga tipis ya. Jadi akumulasinya dari asing itu juga tipis sekali, hanya 1,8 miliar saja. Hari ini secara rata-rata cukup netral, namun top 3 ada sedikit akumulasi, terutama dari RX, CC, dan juga PD. Namun, beberapa investor asing terpantau distribusi, ada BK, AK, dan juga AG. Jadi overall untuk Bank Mandiri juga menarik guys ya, terutama di dividen 2025 nanti. Kita sih berharap bahwa saham big banks ini bisa uptrend sehingga kita bisa cuan double ya, baik itu dari dividen plus dari capital gain-nya. Selanjutnya adalah BBCA, yang mana hari ini BBCA ternyata turun dan bahkan ada open gap down, turun 1,7% di 10.075. Nah, ini juga sebenarnya kalau misal teman-teman mau incar BBCA di bawah 10.000, saya rasa akan cukup menarik ya. Jadi untuk level saat ini saya rasa belum ya. Semoga nanti teman-teman dapat harga yang lebih murah lah untuk BBCA ini. Dan BBCA hari ini juga ada big distribution, terutama dari ZPRX dan juga AK. So, kita melihat hari ini net sell asing 181,9 miliar ya untuk BBCA dan menjadi saham yang paling banyak dijual asing. Nah, ada beberapa katalis yang positif sebenarnya guys ya dari saham-saham big banks dan juga IHSG. Nah, di sini kita akan coba cek dulu ya untuk money flow dari IHSG-nya. Oke, ya, salah satu katalis yang positif adalah penguatan rupiah gitu guys ya. Di mana rupiah hari ini juga lanjut menguat 0,3% di Rp15.810 per satu USD-nya. Jadi kalau misalkan rupiah terus menguat ya guys ya, ketika rupiah turun artinya itu rupiah menguat. Ketika rupiah terus menguat dan stabil ya di level 15.800, 15.700 misalkan, maka ada potensi investor asing akan berbalik masuk ke IHSG dan juga akumulasi saham-saham yang ada di IHSG. So, untuk rupiah kita lihat juga cukup menarik ya, dan ini bisa menjadi salah satu katalis positif. Katalis positif selanjutnya adalah dari potensi pemangkasan suku bunga oleh The Fed ya pada pertengahan Desember ini. So, sudah semakin dekat dan semoga nanti Bank Indonesia juga bisa mengikuti langkah dari The Fed sehingga Bank Indonesia juga akan memangkas suku bunganya kembali dan itu akan membanjiri likuiditas di market sehingga ada potensi akan menjadi zona uptrend baik untuk IHSG, saham big banks, dan saham-saham yang kalian pegang. Karena kita pun melihat ya di XY pada hari ini ada sedikit pelemahan, so wajar rupiah kita bisa menguat, tapi itu pun kembali lagi menjadi katalis yang cukup positif. Sedangkan untuk IHSG hari ini mengalami kenaikan guys ya 0,95% di 7.382 dan kita lihat hari ini net sell asing juga tipis ya guys ya, tidak terlalu besar. Untuk market reguler net sell-nya 157 miliar, untuk all market hari ini net sell-nya 170 miliaran. So, kita sudah membahas guys ya bagaimana potensi dari saham AADI ya untuk di hari Senin.
Kalau misal teman-teman sudah menonton channel Invest Saham, pasti kalian masih hold saham AAD-nya. Karena saya sudah sempat bilang, bahkan beberapa kali ya, bahwa AAD setidaknya teman-teman akan merasakan 3 kali ARA ya guys ya di saham IPO AAD ini. So, untuk teman-teman yang ingin ya mendaftar di Stockbit Sekuritas, juga untuk bisa ya menggunakan fitur-fitur yang lengkap yang ada di Stockbit untuk berinvestasi dan juga trading, dan untuk analisa saham, silahkan ya teman-teman mendaftar dengan link yang ada di kolom deskripsi. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.